Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi razaqana bini'mati Ramadanil mubarak. Fanahmaduhu hamdan kamila wa nashkuruhu syukran tamma ala hadhihi an-ni'matil kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin alladhi ruziqna biqaunina ummatan lahu fasalawatullahi alaihi wasalamuhu tam alladhi dallana ala khairil amali fi hadha syahril mubarak. Allahumma salli wa sallim barik ala hadzal habibil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mendapati, menemui, dan memaksimalkan potensi kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua hamba-hamba Allah mendapati kesempatan yang sangat berharga, istimewa, dan membahagiakan ini. Untuk itu, penting kiranya kita mengetahui beragam keistimewaan dimaksud, sehingga dengan itu memberikan motivasi yang besar dan mendalam kepada kita untuk menyusun strategi, menyiapkan kurikulum amal, sekaligus memotivasi diri kita untuk senantiasa bersemangat dalam menjalankan semua kurikulum amalan yang telah kita dapati itu. Teman-teman, dimanapun Anda berada, di antara keistimewaan Ramadan yang tidak bisa ditandingi, sulit didapati di waktu-waktu lainnya adalah berlimpahnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang diantara sekian banyak anugerah itu adalah ampunan Allah yang ditebarkan kepada seluruh hamba-hambanya tanpa kecuali dan mencakup semua jenis dan ragam dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Terkait dengan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira sekaligus penguatan akan hal dimaksud, dan didokumentasikan penguatan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim, khususnya dalam kedua kitab sahih mereka. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis ke-38, pun demikian Imam Muslim menyantumkan dengan redaksi yang serupa di nomor hadis 760. Keduanya mengambil riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man, siapapun, mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya. Dan ini sifatnya secara personal. Ketika disebutkan man, artinya menunjuk secara personal. Dan dia memiliki juga keumuman makna. Artinya, berlaku secara personal, namun dibuka umum bagi siapapun. Baik laki-laki, perempuan, dengan segala sifat yang telah tadi kami sebutkan. Artinya peluang ini seakan-akan Nabi memberikan beritanya secara personal kepada kita. Wahai Adi Hidayat, wahai fulan, wahai fulana. Man shama Ramadana. Siapapun di antara Anda yang mampu menunaikan puasa Ramadan. Perhatikan kalimatnya. Kata puasa dimaksud sama diikat dengan waktu Ramadan. Jadi tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain. Tidak di puasa Rajab misalnya, tidak di puasa Sya'ban misalnya, tidak di bulan hurum-hurum yang lain, tidak di puasa Arafah, tidak di puasa Asyura dan yang lainnya, tidak di Ayyamul Bid, tidak di hari Senin dan Kamis. Ini hanya khusus mencakup di bulan Ramadan. Man shama Ramadana, siapapun yang mampu menunaikan puasa Ramadan. Dan kita ketahui Ramadan itu jumlahnya selama sebulan. Ya, di Al-Baqarah ayat 185 jelas Allah menggabungkan kata syahr yang menunjuk pada waktu selama sebulan dengan kata Ramadan dalam momentum penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, itulah kemudian waktu yang menjadikan kita wajib menunaikan puasa selama sebulan penuh. Artinya dalam konteks menunaikan puasa ini, di bulan Ramadan ini, waktunya terbentang selama sebulan. Siapapun yang mampu menunaikan puasa Ramadan, dari hari pertama, hari kedua, sampai yang terakhir selama sebulan.
Dengan catatan imanan wahtisaba. Imanan ia kerjakan karena imannya, karena keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya untuk menyembah, mengagungkan dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat iman itu sandingannya adalah amal saleh. Jadi begitu disebutkan iman, pembuktiannya amal saleh. Misal Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi untuk menunjukkan seseorang beriman itu, maka pembuktiannya lewat amal saleh. Ya, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, ketika seseorang menunaikan amal dan disebut dengan saleh, maka tujuan utamanya adalah untuk membuktikan keimanannya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi bukti iman itu adalah taat. Taat itu wujudnya adalah amal saleh, perbuatan kita yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika satu kata yang menunjuk pada ibadah kemudian disandingkan dengan kata iman, ingin memberikan kesan bahwa syarat penunaian ibadah itu dianggap benar, dianggap baik jika memang ditujukan untuk kepentingan imannya. Dalam arti dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat iman pertama dalam Al-Quran dan disifati dengan kata ghaib, wujudnya adalah penyembahan dalam bentuk salat. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang takwa itu orang yang mampu mengimplementasikan imannya ketika dia yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, lalu dia buktikan keyakinan yang kuat itu dengan cara menyembahnya melalui salat. Maka dari itu ketika puasa diikat dengan kata iman, ini ingin memberikan kesan batasan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keistimewaan di bulan Ramadan ini adalah syarat pertamanya, dia menunaikan puasanya hanya karena Allah, untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Itulah sebabnya pembuka kewajiban puasa, ayatnya diawali dengan kata panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah ayat 183. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Kutiba alaikumussyam. Dengan imanmu itu diwajibkan engkau mengimplementasikannya dengan cara menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena itulah kemudian penunaian puasa ini bukan hanya dikerjakan karena orang lain berpuasa. Bukan hanya dikerjakan untuk membuat sebuah status di lingkungan kehidupan sosial. Bukan hanya dikerjakan motivasinya untuk mendapatkan bukaan. Ya kalau niatnya dapat dunia, dapat dunia. Saya pengen buka di masjid yang ada bukaannya mewah, ada takjilnya, ada sahurnya. Ya, secara adat sah dilakukan. Tapi secara timbangan fikih, dia hanya akan mendapatkan bagian bukaannya saja. Dia dapat makan, dia dapat minuman, tapi potensi keistimewaan yang mungkin dia bisa dapatkan sangat tipis kemudian untuk bisa dia raih. Syarat pertama. Yang kedua, wahtisaba. Ada iringan evaluasi diri. Ada muhasabah di dalamnya. Ada harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia harapkan ridha Allah. Yang dia harapkan adalah Allah senang dengan puasanya. Lalu dia iringi dengan evaluasi diri dalam setiap puasa. Apa yang menjadikan selama ini belum kenal Allah? Kenapa selama ini imannya tidak terasa kuat? Kenapa selama ini ketika Allah panggil, rasa-rasanya telat untuk merespon? Dia evaluasi dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Maka ketika seorang menunaikan puasa dan dia kerjakan karena Allah, dia tinggalkan makannya lillah karena Allah. Bukan karena sekedar hanya ikut orang tren puasa. Dia tinggalkan minumnya karena Allah. Dia tinggalkan hubungan syahwatnya sementara waktu karena Allah. Dan dia jaga hukum-hukum Allah, dia evaluasi dirinya. Ya, maka apa yang Allah berikan kepadanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sepanjang dalam puasanya, dia mencoba evaluasi diri, dosa pikirannya, dosa telinganya, dari mulai mendengar yang salah, dosa lisannya bertutur yang keliru, dosa pandangannya melihat yang tidak benar, sampai ujung kakinya. Itu berpotensi saat ia berbuka, diampunilah dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai dia niatkan puasa, dia jalani sampai berbuka, benar dia lakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada peluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Itulah yang menyebabkan orang puasa itu ketika akan berbuka, dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar karena dia telah selesai menuntaskan tugasnya dan dia akan berbuka. Begitu mendengar azan, ada satu gejolak dalam dirinya, aura yang berbeda dari biasanya.
mendorong ia untuk berbahagia karena sekarang waktunya berbuka. Karena itu dalam hadis dikatakan farhatani lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa ada dua kebahagiaan, ya. Farhatun 'inda yuftir, indama yuftir, satu kebahagiaan atau kama qala Rasulullah SAW, diraihnya ketika ia sedang berbuka, ya. Dan yang kedua, farhatun adalah satu kebahagiaan indama yalqa rabbahu bisyamihi, ketika ia kembali kepada Rabbnya dengan pahala puasa yang ditampilkan kepadanya. Maka saat ia berbuka, ia gembira. Bukan karena sekedar puasa telah selesai, tugas telah dilakukan, tapi dia bahagia pula karena pada saat itulah Allah berpeluang mengampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Saat ia kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan bersih, pahala telah dia dapatkan dari bacaan Quran, dari sholat, dari kajian-kajian, dari tilawah dan sebagainya, sehingga dia gembira. Dan disambutlah ia saat kembali itu dengan diperintahkan untuk memasuki pintu khusus dengan pahala puasanya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan dimasuki oleh hamba manapun kecuali ahli puasa. Di antara ahli puasa itu ada yang menafsirkan rajin puasa, tapi juga pengertian spesifiknya adalah orang yang berhasil menunaikan puasanya yang ia kerjakan karena Allah, dan dia mengevaluasi diri seperti disifati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tadi diuraikan. Fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah masuk orang-orang dengan sifat ini, maka segera ditutup. Tidak ada orang lain yang bisa masuk kecuali memiliki karakter yang serupa. Jadi teman-teman, dimanapun berada, saya ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua untuk saling mendoakan. Dari mulai sejak awal kita menjalani ibadah puasa ini sampai ujungnya, tidak ada di antara kita yang tidak punya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Yang dibawa ke akhirat bukan berapa banyak uang kita, bukan berapa tinggi status kita, bukan berapa luas ilmu kita, bukan berapa kuat tenaga kita. Yang dibawa pulang adalah timbangan antara pahala dan dosa. Berapa banyak amal salehnya, berapa banyak amal salahnya. Ketika ditimbang, apa yang bisa menutupnya? Maka kasih Allah menghadirkan Ramadan untuk kita, bukan yang lain, memberikan sebuah kesempatan yang dalam agar kita mampu memanfaatkannya dengan mengevaluasi diri dan berharap Allah membuat kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Satu kali Nabi SAW bersabda, wa kama qala raghima anfu rajulin liman adraka ramadana falam yughfar lahu. Sangat tercoreng kehormatan seorang muslim, sangat terhina, sangat jauh dari rahmat Allah seorang yang disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi ia tak mampu mengkreasikan kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesempatan terbaik untuk mengisi sisa kehidupan kita dengan lebih mulia, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, ma qaddamna wa ma akharna, saghiran wa kabira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.